Shalom, selamat hari Minggu semua para pencinta renungan The Message. Saudaraku, percaya kepada Tuhan itu berarti mengandalkan dan berlindung kepada Tuhan. Dan itu semua tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita yang masuk di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau kita ngomong aku percaya kepada Tuhan, berarti hidup kita harus mengandalkan dan berlindung kepada Tuhan dengan cara kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Itu rumusannya, saudaraku. Maka seseorang tidak bisa percaya atau mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, kemudian berharap pertolongan Tuhan jika tidak hidup di dalam kehendaknya. Kehendaknya itu bagaimana, Pastor? Kehendaknya adalah kita hidup di dalam kebenarannya dan hidup di dalam kesucian, saudaraku. Jadi kalau orang tidak hidup di dalam kesucian dan tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, tidak tinggal di dalam Dia, maka dia tidak bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang masih berbuat dosa dan masih terikat dengan banyak kesenangan dunia, maka saya boleh katakan mereka belum percaya kepada Tuhan. Karena itu pasti akan mengikat orang itu. Kalau dia masih mencintai dosa, melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa terus berkecamuk dalam hidupnya, dia pasti mencintai dunia. Dan orang yang mencintai dunia pasti tidak akan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan orang model begini tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan dengan benar. Sehingga manusia model begini tidak bisa dan tidak layak berlindung kepada Tuhan. Tidak pantas untuk menerima perlindungan Tuhan model begini ini. Maka kita harus sampai pada penghayatan untuk berkata, aku perlu Engkau Tuhanku. Dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam diri kita akan mau tidak mau akan ada satu konsep yang berkata aku terkunci di dalam kehendak Allah. Maka kita akan muncul dalam jiwa kita berkata apa? Tuhan pegang tanganku, tolong aku. Jangan jauh dariku, lindungi aku perlu Engkau. Karena susah melakukan itu. Maka manusia model begini juga bisa menghayati bahwa ia tidak bisa hidup dalam dosa, dalam percintaan dunia. Dan dia pun juga sadar bahwa aku tidak bisa hidup tanpa doa, tanpa Tuhan, tanpa intimacy with God. Ini harusnya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya sudah mulai lurus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mulai bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Orang-orang begini biasanya orang-orang yang sudah mulai sadar dan nuraninya mulai bersih. Hatinya gak bengkok lagi. Tapi kalau hati orang itu bengkok, gak lurus, gak dewasa, nuraninya gak bersih, dia bisa berkata kepada Tuhan, lindungi aku, tolong aku Tuhan. Sementara dia masih hidup dalam dosa dan percintaan dunia. Orang-orang model begini itu memperdaya Tuhan. Dan orang begini tidak menghormati Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Saudaraku, dulu ketika kita belum dewasa, ketika kita ada di dalam sikap hati, sikap hidup yang masih munafik itu, kita masih memanfaatkan Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sementara kita masih memuaskan keinginan kita sendiri. Dan kalau boleh jujur, kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kesucian Tuhan. Betul ya? Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam percintaan dan kecintaan kepada Tuhan yang utuh. Tapi kita cinta dunia. Mungkin kita seperti itu loh dulu. Mungkin Anda masih di situ juga. Tapi bersyukur kalau kita sadar dari kesalahan itu. Aduh, dulu aku kok kanak-kanak ya. Aduh, aku masih ini dan itu, yang akhirnya tidak membuat Tuhan suka dengan apa yang kulakukan.
maka kita harus bertumbuh dewasa. Kita mau tinggalkan percintaan dunia, lepaskan hobi-hobi, tidak terikat dengan hiburan-hiburan dunia. Kita mulai jaga pikiran, perkataan kita. Kita jaga perbuatan kita, hidup dalam kekudusan Tuhan. Sementara itu Tuhan memperhadapkan kita dengan banyak masalah-masalah yang lebih berat hidup kita. Masalah-masalah yang kenapa ya aku kok malah tambah berat ikut Tuhan begini. Masalah-masalah yang kok gak ada jalan keluarnya ya. Tahu gak saudaraku kenapa dibuat begitu sama Tuhan? Karena Tuhan mau ngomong begini, kamu harus bergantung kepadaku. Dan sukacitamu, damaimu, ketenanganmu cuma dalam aku. Tuhan maunya begitu supaya kita bergantung. Yang dulunya kita bergantung sama Tuhan paling 1% atau tidak sama sekali, atau 10% atau 5%. Dengan masalah-masalah yang tidak ada jalan keluar, yang rumit, yang berat, kita jadi bergantung sama Tuhan itu tambah. Sampai bisa di level 100% bergantung sama Tuhan. Dan orang-orang yang sudah tidak bermegah sama dirinya sendiri, itu baru layak menerima pertolongan Tuhan. Karena orang itu sudah suci hidupnya. Betul saudaraku. Karena mau tidak mau dia berharapnya sama Tuhan. Dia tahu hidupnya hanya untuk Tuhan. Maka dari pengalaman-pengalaman itu, maka lahirlah kesaksian hidup. Dan kebenaran bahwa menyelesaikan masalah-masalah berat hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Kesucian hidup, saudaraku. Mungkin kita bertanya apa hubungannya ya sama kesucian hidup. Tapi lihat deh, saya sudah membuktikan, saudaraku. Jadi ketika kita masuk kepada pengalaman-pengalaman yang adikodrati seperti ini, saudaraku, kok akan semakin memburu Tuhan itu gak bisa dibendung. Ternyata benar ya. Dia pembelaku, dia Immanuel, Allah yang hidup, yang bersamaku melalui semuanya itu. Dan aku semakin jatuh cinta sama Tuhanku. Maka kita bisa berbuat apapun untuk Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh, coba deh orang itu hitung-hitungan sama Tuhan. Semuanya saya kemarin juga ngomong itu kan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kasih nyawa, kamu baru kasih apa? Saya tanya sama saudara, kasih apa kamu sama Tuhan? Coba pikirin, saya kasih apa sama Tuhan? Itu pertanyaan yang menampar diri saya. Sehebat apa kita ini? Malu saudaraku. Maka sekali lagi, Tuhan tidak minta macam-macam. Tuhan minta hidupmu diubahkan semakin cinta Tuhan. Semakin hidup dalam kekudusan Tuhan. Sehingga orang-orang yang semakin cinta Tuhan, semakin cinta pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau orang semakin cinta Tuhan, semakin dia tahu hati Tuhan. Kalau orang semakin cinta Tuhan, dia tahu pekerjaannya Tuhan itu banyak. Dia akan dukung itu, dia akan masuk di dalam proyek Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak sembarangan mau setiap orang lakuin pekerjaannya. Tuhan mau orang-orang yang betul-betul haus dan rindu menyenangkan hatinya. Kalau nggak dipakai, saudaraku. Itu semua butuh orang-orang yang memang sudah melepaskan segala sesuatu dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kalau orang masih setengah-setengah, 1/4, 3/4 buat Tuhan, nggak dipakai. Percayalah, nggak dipakai. Tereliminasi. Tertampi pasti. Maka dalam kehidupan orang percaya yang benar, dari pengalaman hidupnya sama Tuhan, dia tahu kesucian hidup itu sangat penting. Itu menentukan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang-orang model begini akan terus tumbuh cintanya sama Tuhan. Naik level terus dia. Nanti ya saudaraku ya. Dan Tuhan akan mempercayai orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang mencintai dia. Dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Disinilah Tuhan bisa dihibur, disukakan oleh anak-anak Allah.
yang berperilaku mencintai Dia, bukan hanya di mulut, tetapi dari kelakuan hidup yang sungguh-sungguh segenap hidup untuk Tuhan. Jangan kasih remah sama Tuhan. Malu saudaraku. Dia beri nyawa, Dia beri hidup, Dia beri anaknya yang tunggal. Kita masih kasih remah sama Tuhan. Maka ayo bertumbuh terus. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh sampai pada level ini tidak bisa hidup tanpa doa. Dengar ya, doa itu segalanya dalam hal untuk menuntun langkah kita. Ia akan terus rindu berkecamuk dalam hati jiwa pikirannya untuk duduk dekat kaki Tuhan. Penyembahannya makin tulus, kalimat-kalimatnya tidak dibuat-buat. Semakin bergantung sama Tuhan, kelihatan saudaraku. Inilah kehidupan anak Allah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi semua lewat proses sih saudaraku. Nggak bisa instan, ya, tahap demi tahap. Ya, ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Tapi ada kemauan dulu. Berjuang hidup kudus, hidup benar, jangan salah di hadapan Tuhan. Maka lama-kelamaan kau tahu apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Dan orang yang mau tahu maunya Tuhan, mengerti pikiran dan perasaannya, dia akan jadi anggur tercurah roti terpecah untuk sesamanya. Benar, dia berani membagi hidupnya untuk orang lain. Bukan sembarangan lagi hidup untuk dirinya. Ya, makanya yuk berjuang sampai di level ini saudaraku. Supaya kita bisa benar-benar berlindung di dalam Tuhan melalui kekudusan hidup kita. Renungkan ini, hari Minggu loh ini, jangan lupa ke gereja. Dukung gembalamu, dukung gereja lokalmu. Sungguh-sungguh doakan, berkati apa yang bisa kau lakukan, support, ambil bagian pelayanan. Jadi berkat bukan maksiat di gereja lokalmu. Renungkan ini dan Tuhan memberkati.